materi ya. Bentar Bapak. Oke. Ya, ini alur ya flowchart dari peran statistika ya dalam penelitian ilmiah. Ini Bapak yakin kalau semua udah pelajari ya di mata kuliah sebelumnya. Oke, ini juga ya dalam statistik deskriptif kalian dapat ya jenis data penelitian, ada data kualitatif, ada data kuantitatif ya. Nah, dalam data kualitatif itu data dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Nah, di STIS kenapa tidak diberikan statistik kualitatif ya, penelitian kualitatif? Kita penelitiannya kuantitatif ya, bukan kualitatif ya. Karena penelitian kualitatif itu lebih kompleks. Bapak katakan lebih kompleks. Kebetulan Bapak pernah mendapatkan mata kuliah ini di Pascasarjana ya, mata kuliah penelitian kualitatif. Ternyata memang kompleks ya. Perlu waktu lama, biaya yang besar ya. Dan itu rasanya sulit untuk diterapkan di STS ya. Ketika mahasiswa STS melakukan penelitian. Karena kalau kalian melakukan penelitian, katakanlah membuat TA atau skripsi, waktu kalian paling hanya 6 bulan. Sementara penelitian kualitatif itu bisa bertahun-tahun. Sebagai contoh, pernah kita, mungkin kalian juga pernah mendengar ya, seorang peneliti dari luar negeri itu ingin mengetahui budaya masyarakat suku Dani di Papua. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan penelitian berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nggak selesai ternyata. Nah, sampai-sampai dia akhirnya menikah dengan anak kepala suku Dani. Ya, sampai penelitiannya selesai. Ini berarti sangat lama kan? Nah, kedua, penelitian tindakan kelas. Itu juga biasanya kualitatif. Ya. Biasanya penelitiannya adalah pre dan post. Pre pada saat memulai tahun ajaran baru, kemudian diberi treatment ya, treatment tertentu dalam proses belajar mengajar, kemudian pada akhir semester genap gitu ya, jadi hampir 1 tahun, itu baru dilakukan penelitian lagi, post test. Nah, baru ada hasilnya. Biasanya hasilnya pun dalam bentuk kualitatif ya, dalam bentuk sekedar grafik, tabel-tabel sederhana ya, dan paling banyak deskripsi bahasan kalimat ya. Nah, juga ketika ada seorang peneliti dari luar melakukan penelitian dari dampak bencana tsunami Aceh gitu ya, itu juga dilakukan cukup lama ya. Nah, sehingga kita di bangku kuliah di kampus ya, hanya diberikan penelitian kuantitatif. Nah, ranah kita berarti penelitian kuantitatif. Kalau kalian nanti tertarik dengan penelitian kualitatif, misalnya ya, Bapak doakan bisa melanjutkan ke Pascasarjana, di situ biasanya kalian dapat penelitian kualitatif. Nah, kemudian dalam penelitian kuantitatif ada 4 skala data. Tadi Bapak sebutkan di depan ya, ada nominal, ordinal, interval, rasio. Makin tinggi levelnya berarti semua level data di bawahnya tercakup semua di level data tersebut. Nah, ini skalanya ya, tidak usah kita bahas. Bapak yakin kalian semua memahami dengan baik ya. Kemudian skala pengukuran. Nah, untuk skala nominal hubungannya adalah ekuivalen. Ekuivalen itu apa? Persamaan ya. Nah, contoh statistiknya adalah modus ya, kemudian frekuensi, kontingensi, dan koefisien. Uji statistiknya biasanya non-parametrik statistik ya. Nah, kemudian skala ordinal. Nah, ini hubungannya ya. Kemudian contoh statistiknya adalah uji median, persentil, Spearman ya, kendal R, kendal W, kendal tau ya. Kemudian uji statistiknya non parametrik
interval. Nah, interval lebih banyak lagi nih ya. Tambah satu lagi, non ratio of any to interval. Contoh statistiknya lebih banyak ya. Uji statistiknya di non parametric and parametric. Nah, jadi bisa kalian perhatikan bahwa parametrik bisa mulai masuk di data dengan skala interval ke atas ya. Sedangkan non parametrik bisa masuk di semua skala data. Nah, itu salah satu keunggulan non parametrik ya. Nah, terakhir yang tertinggi skala data rasio ya. Nah, semua hubungan bisa dilakukan ya pada statistik data dengan skala rasio ya. Oke, ini contoh statistiknya dan ujinya yang bisa dilakukan. Penggunaan statistika dalam penelitian ilmiah. Oke, ini udah nggak usah kita bahas ya. Kalian udah paham ini dengan baik. Berikutnya, hipotesis adalah perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan suatu yang dituntut untuk melakukan pengecekannya. Nah, inilah ranah yang membedakan antara deskriptif dengan inferensial. Ya, statistik induktif dengan deduktif ya. Inferensial itu adalah induktif ya. Kalau deskriptif adalah deduktif. Nah, yang membedakan antara keduanya adalah pada statistik inferensial atau induktif ada uji hipotesis. Itu yang membedakan. Ya. Bapak yakin kalian sudah ikuti dengan baik ya, pahami dengan baik di Mestat 2 atau di Mestat ya mengenai hipotesis ini. Misalnya hati-hati ya. Oke. Jadi hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis ada dua, yaitu hipotesis statistik dan hipotesis penelitian. Apa yang membedakan dari keduanya? Kalian udah tahu ya, bisa kita bahas itu. Kemudian, nah ini ya, hipotesis statistik ya. Kemudian, pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis adalah hipotesis statistik adalah suatu asumsi atau pernyataan yang mana mungkin benar atau mungkin salah mengenai satu atau lebih populasi. Contohnya ini ya, pernyataan benar, ya Bapak besarkan deh. Sebagai contoh, pernyataan bahwa rata-rata pendapatan masyarakat kota A sekitar 75.000 per bulan adalah suatu pernyataan yang mungkin benar atau juga mungkin salah mengenai populasi di kota A. Ini baru hipotesis ya, baru dugaan sementara. Nah, kemudian dalam kasus di atas, pernyataan mengenai rata-rata pendapatan masyarakat kota A adalah suatu hipotesis. Untuk membenarkan atau menyalahkan hipotesis, maka dilakukan uji hipotesis. Oke, penulisan hipotesis seperti ini ya. Hipotesis 0, ini sebetulnya ada lagi nih gambar ini. Nah, apakah hipotesis satu arah atau dua arah? Itu juga kalian sudah pelajari ya. Nah, nanti untuk mereview lagi, kalian silakan baca nanti bahan ajar yang Bapak berikan nanti di akhir kelas ya mengenai hipotesis ya. Yang Bapak ingin ketahui sebetulnya, bagaimana kita menentukan bahwa itu adalah H0, hipotesis 0, dan bahwa itu adalah H1, gitu ya. Oke. Kita yang diskusi dulu sebentar nih, ya pada kalian semua. Sebagai contoh gini, sebuah pabrik ya, yang memproduksi perkakas ya, mengatakan bahwa barang produksinya, katakanlah dongkrak ya, dongkrak, bahwa dongkrak yang diproduksinya bisa menahan beban lebih dari 5 ton. Nah, ada peneliti yang merasa terusik, apa benar sih benda sekecil itu bisa mengangkat beban lebih dari 5 ton?
ya sampel ya, tentunya dia izin dulu ke HRD ya, HRD perusahaan tersebut izin, kemudian dari HRD diantar ke divisi produksi ya untuk melihat sampel, mengambil sampel, katakanlah 10 sampel. Kalau 6 parameter kan nggak perlu banyak-banyak ya, 10 sampel udah cukup. 10 sampel dongkrak, 10 sampel dongkrak, kemudian dilakukan pengujian. Nah, yang Bapak ingin tanyakan di sini, H0-nya apa dan H1-nya apa? Ada yang bisa memberikan pendapat? Izin Pak. H0-nya apa dulu? Ya, silakan. H0-nya? H0-nya itu mu kurang dari sama dengan 5 ton, H alternatifnya mu lebih dari 5 ton. H0-nya mu kurang dari sama dengan 5 ton. 5 ton. H alternatifnya mu lebih dari 5 ton, Pak. Nah, sekarang diamati dulu soalnya ya. Bunyinya begini. Sebuah pabrik perkakas ya, katakanlah perkakas kendaraan memproduksi dongkrak yang kata pihak pabrik bisa mengangkat beban lebih dari 5 ton. Seorang peneliti merasa terpanggil untuk melakukan penelitian karena dia penasaran. Dia melakukan penelitian dengan mengambil sampel 5 dongkrak dari pabrik tersebut. Karena dia nggak yakin kalau beratnya, kalau bisa ngangkat beban lebih dari 5 ton. Karena barangnya kecil, gitu ya. Nah, bisa nggak ditangkap kalimat itu? Bagaimana menentukan H0 dan bagaimana menentukan H1? Oke, tadi udah satu orang menjawab ya, terima kasih. Yang berikutnya mungkin jawaban kedua. Orang kedua. Silakan. Ya. H0-nya mu-nya itu lebih besar dari 5, H1-nya mu-nya itu lebih kecil dari 5. Oke. Terima kasih ya. Tengku ya. Nama panggilannya siapa? Santi, Pak. Ya? Santi, Pak. Anti ya. Tengku Masita Krisanti ya. Panggilannya Anti. Oke. Kalau yang tadi siapa namanya? Yang pertama? Ragil, Pak. Ya? Ragil. Oke. Ragil sama Santi ya. Baik. Makasih Ragil Mas Santi sudah memberikan pendapat. Bapak minta satu pendapat lagi dari mahasiswa. Bagaimana H0-nya? Bagaimana H1-nya? Sebelum kita lanjut. Silakan. Izin Pak. Silakan. Muhammad siapa ini? Sari Pak. H0-nya itu mu-nya lebih besar sama dengan 5 ton. Alternatifnya lebih kecil dari 5 ton. Ya, baik. Nah, Bapak sudah cukup mewakili ya. Nah, jadi 2:1 nih. Kira-kira lebih cenderung kemana nih? Lebih cenderung ke proporsi jawaban yang paling banyak atau lebih sedikit? Sebagai statistik tentu kita lebih cenderung ke proporsi yang terbesar gitu ya. Nah, jadi jawaban yang mengatakan H0 mu lebih besar sama dengan 5 ton itu yang tepat ya, yang lebih tepat. Kenapa? H0 itu kita peroleh dari pengamatan, dari pengalaman, dari penelitian terdahulu, dari pernyataan gitu ya. Nah, kan ada pernyataan dalam soal tadi, pernyataan dari pihak pabrikan ya, yang mengatakan produk saya bisa nih ngangkat beban 5 ton lebih. Nah, itu kan pernyataan awal gitu kan. H0 itu kan pernyataan awal yang berasal dari beberapa sumber. Sedangkan H1 itu pernyataan dari si peneliti. Peneliti nggak percaya bisa mengangkat beban dengan berat lebih dari 5 ton. Makanya dia melakukan penelitian. Seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi dengan demikian Bapak berasumsi kalian semua sudah paham dengan baik ya bagaimana kita menentukan H0 dan bagaimana menentukan H1. Jadi nanti kalau ada permasalahan dalam soal-soal ujian atau tugas atau kuis ya kalian lihat kalimatnya, kalian pahami kalimatnya. Dari situ baru kita bisa menentukan oh ini H0, oh ini H1 gitu. Tapi yang perlu kalian pegang ya sebagai pedoman bahwa H0 itu amatan terdahulu. Amatan terdahulu bisa berasal dari penelitian terdahulu, bisa berasal dari pernyataan,
pernyataan seperti tadi ya, pabrik kan mengatakan segitu ya. Kemudian bisa berasal dari postulat, rumus, karena itu udah lebih dulu muncul kan sebelum kita melakukan penelitian. Nah, sedangkan pada H1 itu berasal dari si peneliti itu sendiri ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, hipotesis bisa dua arah, bisa satu arah. Nah, ini juga kalian sudah pelajari di Mestat ya. Bisa nanti dibaca-baca lagi di sini ya. Berikutnya ada kesalahan jenis 1 dan kesalahan jenis 2 ya, alfa dan beta. Ya, itu juga sudah kalian pelajari dan pahami dengan baik insya Allah ya di Mestat. Nah, kesalahan jenis 1 dan kesalahan jenis 2. Bapak ingin fokusnya di sini saja ya, alfa. Apa arti alfa? Ya. Alfa artinya adalah taraf nyata. Taraf nyata. Taraf nyata kalau dalam istilah statistikanya apa? Taraf nyata. Level of signifikan ya. Level of signifikan, taraf nyata. Kalau 1 min apa? Confidence interval, tingkat keyakinan gitu kan. Nah, jadi ketika kita melakukan penelitian, kita berharap level of confidence interval, confidence itu tingkat keyakinan ya, confidence interval, tingkat keyakinan kita tinggi. Jangankan orang lain, kita dulu, kita harus yakin bahwa penelitian kita tingkat keyakinan tinggi. Maka itu alfanya harus serendah mungkin, gitu kan. Nah, tapi kita juga melihat nih penelitian kita dalam bidang apa dulu. Kalau dalam bidang sosial, oke lah, biasanya kita pasang 5%. Ya. 5% artinya, 5 dari tiap 100 kesimpulan akan menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Ya. 5 saja yang menolak dari 100 kesimpulan. Ya. Atau 95% yakin bahwa kesimpulan yang dibuat benar. Sedangkan peluang kekeliruannya hanya 5%. Nah, sehingga kalau kita melakukan penelitian dalam bidang yang perlu presisi tinggi, seperti penelitian militer, ya, penelitian bidang medis yang menuntut keselamatan tinggi, maka nggak boleh alfanya 5%. Ada alfa 2,5%, bahkan alfa 1%. Ya, katakanlah dalam dunia medis harusnya alfa 1%. Jadi pasien yakin 99% ini kalau dia minum obat ini, ya, itu bisa menyembuhkan ya dengan izin yang Maha Kuasa gitu ya. Itu kan sebagian dari ikhtiar ya. Dan izinnya dari yang Maha Kuasa, dia ikhtiar 99% obat itu bisa menyembuhkan. Ya. Jadi dia yakin minum obat itu karena berobat itu kan sugesti ya. Sehebat apapun dokter, sehebat apapun obatnya gitu ya. Tapi nggak yakin, dia nggak yakin, nggak akan sembuh. Karena masalah berobat, masalah psikologis ya. Makanya imunitas tubuh kita juga dipengaruhi oleh masalah psikologis. Jaga imunitas kalian dengan menjaga psikologis kita gitu kan, seperti itu. Nah, dalam dunia militer juga demikian. Jangan pasang alfa 5%. Kalau pasang alfa 5%, banyak korban yang tidak bersalah akan meninggal gitu ya. Karena salah sasaran, salah target. Melesetnya banyak, melesetnya sangat jauh. Ya, 1% saja udah cukup cukup besar sebetulnya, apalagi 5%. Oke ya. Kemudian kesalahan tipe 2 ini sudah kita bahas ya pada Mestat. Kemudian kuasa uji, power of test. Nah, itu adalah 1 min beta. Kuasa uji. Ya. Ini juga udah ada di Mestat 2 ya. Kemudian pengujian hipotesis adalah langkah atau ya prosedur untuk menentukan apakah menerima atau menolak hipotesis. Nah, ini adalah langkah-langkah uji hipotesis yang kita harus penuhi ketika kita akan melakukan pengujian
dari penelitian kita, baik di parametrik maupun non-parametrik. Nah, pertama, rumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Kemudian, pilih taraf nyata. Apa? Ya. Apa? Pilih uji statistik yang sesuai. Kemudian, statistik uji. Ya. Uji statistik dan statistik uji tahu ya? Membedakan apa uji statistiknya? Uji statistik satu populasi, dua populasi dan sebagainya. Statistik ujinya kalau satu populasi bisa square, binomial ya dan sebagainya. Kalau dua populasi bisa mean Whitney, Wilcoxon dan sebagainya. Nah, kemudian buat keputusan. Nah, ini dia. Apakah menolak atau menerima? Nol ya. Oke, kemudian ini hipotesis satu arah dan dua arah. Ya. Berikutnya adalah alasan utama dibuatnya H0 dalam bentuk sama dengan atau tidak ada kaitan. Nah, jadi artinya apa? Sama dengan itu hanya boleh dimiliki oleh H0. Ya, namun boleh divariasikan dengan tanda pertidaksamaan. Lebih kecil atau lebih besar sama dengan ya. Lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau sama dengan. Itu miliknya 0. Sedangkan alternatif kebalikan dari itu, gitu ya. Jadi tidak boleh di H0 itu ada pertidaksamaan. H0 mu tidak sama dengan 5. Nah, itu tidak boleh ada di H0, gitu ya. Nah, nanti kalian bisa baca ini ya. Kemudian cara menentukan H0 dan H1 tadi sudah ya. Kita lanjut saja. Oke, ini juga sudah ya, kita ambil dari buku Walpole. Nah, Bapak ingin memberi kalian membuat responsi 30 menit ya. Jadi tolong ingatkan Bapak di 9.30 kita tutup pertemuan di kelas Zoom, kalian siapkan responsi. Karena pengalaman Bapak di hari pertama kemarin, Bapak lupa bahwa kalian harus membuat responsi sehingga hampir 75% terlambat semua dalam mengupload responsi. Kalian jangan sampai terlambat ya, karena kalau terlambat ya terakumulasi juga sebagai keterlambatan nanti ya. Oke, berikutnya macam-macam hipotesis, ada hipotesis deskriptif ya, ada hipotesis komparatif dan hipotesis asosiatif ya. Nah, ini sudah juga insya Allah kalian sudah dapat ya. Ya, silakan. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Waktu sekarang sudah 9.32, Pak. Udah 32 ya. Oh, baik. Ya, baik. Dengan demikian kita cukupkan ya pertemuan kita kali ini. Nanti bahan ajar akan Bapak berikan di akhir kelas ya. Kemudian segera buat responsi, jangan sampai terlambat karena sekarang kayaknya lebih ketat ya. Bapak lihat kemarin yang terlambat 1 menit saja udah merah ya absennya ya. Jadi mohon maaf Bapak diwakili kalian ya, karena Bapak kemarin memberikan waktu responsi hanya 5 menit ya, banyak yang telat. Nah, sekarang Bapak mau berikan waktu kalian sekitar 30 menit untuk segera membuat responsi ya. Demikian yang Bapak bisa sampaikan, semoga bermanfaat ya. Kekurangannya dari Bapak mohon maaf. Bapak cukupkan dengan hadanallah wa iyyakum ajmain. Selamat pagi semuanya. Semangat, selalu sehat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bapak izin live ya. Terima kasih.